Republik Rupiah sedang mengadakan giveaway gratis. Dan hadiahnya itu epic. Kami memberikan giveaway 1 koin BNB Binance senilai lebih dari 5 juta. Indonesia lagi tergila-gila dengan BNB saat ini dengan harganya yang terus meroket. Kami ingin menghadiahi 1 penonton kami yang beruntung dengan hadiah luar biasa ini. Jadi gimana caranya kalian bisa menang? Setiap tindakan berikut bernilai 1 poin entry. Subscribe ke channel YouTube kami jika belum. Follow akun-akun media sosial kami di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Totalnya ada 5 platform, jadi itu 5 poin entry. Lalu setiap orang yang kalian tag dan mereka ikutan acara ini juga adalah tambahan 1 poin entry. Kami akan beri bonus entry di setiap episode video yang kami upload. Jadi nyalakan bel notifikasinya biar bisa memastikan kalian nontonin semua video baru kita. Dan bonus entry untuk malam ini adalah dengan menemukan nyanket yang tersembunyi di dalam episode malam ini. Buruan guys, karena semakin banyak entry yang kalian selesaikan, semakin besar kesempatan kalian memenangkan 1 koin BNB besar ini di portofolio kripto kalian. Kami harap itu tadi informasi giveaway-nya bikin kalian semangat. Mohon bagikan konten kami, karena semakin besar kami bertumbuh, semakin baik konten yang bisa kami beri ke kalian. Hari ini kami akan membagikan riset kami tentang Zilliqa. Dan entah kami pikir proyek ini layak diinvestasikan atau tidak. Let's go! Selama kami nyatakan disclaimer ini, cek episode-episode lain yang ada di channel kami. Kami bukan penasihat keuangan, kami adalah sekelompok peneliti yang punya passion akan finance dan crypto. Selalu lakukan riset kalian sendiri dan lakukan semua yang kalian bisa untuk melindungi uang kalian. Ada banyak koin-koin kripto baru yang datang ke pasar terus-menerus. Dengan begitu, banyaknya koin-koin yang baru ini bisa jadi sulit untuk menemukan mana yang bagus. Di Republik Rupiah, jika kami mau tahu apakah suatu koin baru itu bagus, jelek, atau biasa-biasa aja, kami mendiskusikan dan menganalisa 4 hal utama. Yang pertama, teknologinya. Apa koinnya menawarkan hal baru dan menarik, atau cuma copycat-nya Bitcoin dan Ethereum? Yang kedua, komunitas koinnya. Apa koinnya punya pengikut yang setia dan komunitas pengembangan yang hebat? Yang ketiga, nilai dunia nyata koin. Apa koinnya itu berguna? Akankah itu menguntungkan komunitas kripto? Yang keempat, apa aja kekuatan dan kelemahannya? Jika suatu cryptocurrency baru itu bisa mengskor nilai yang tinggi berkaitan dengan pertanyaan tersebut tadi, maka itu barangkali sebuah proyek hebat yang layak diinvestasikan. Oke, jadi mari kita bongkar Zilliqa dengan teliti hari ini. Yang pertama, mari mulai dengan latar belakang Zilliqa. Zilliqa diciptakan pada 2017 oleh sekelompok ilmuwan dan akademisi komputer. Waktu kalian mengunjungi websitenya mereka, Zilliqa menjelaskan diri mereka sendiri sebagai sebuah platform blockchain generasi selanjutnya dengan hasil produksi throughput yang tinggi. Nah, tapi apa itu artinya? Sederhananya begini, Zilliqa adalah sebuah blockchain yang lebih cepat dan lebih maju. Pikirkan seperti ini aja, Bitcoin adalah cryptocurrency generasi pertama. Platform seperti Ethereum adalah generasi kedua, dan platform-platform baru kayak IOTA dan Zilliqa itu bisa dipertimbangkan sebagai yang ketiga. Penting untuk diingat bahwa platform-platform generasi ketiga berusaha memecahkan beberapa masalah yang telah mempengaruhi cryptocurrency yang lebih tua. Masalah utamanya Zilliqa adalah berusaha memecahkan skalabilitas. Skalabilitas adalah kemampuan sebuah cryptocurrency untuk berurusan dengan sejumlah besar transaksi pengguna tanpa melambat. Untuk mengatasi masalah skalabilitas, platformnya Zilliqa itu menggunakan sharding. Sekarang mungkin kalian berpikir, terus apa hebatnya sharding? Kan udah ada banyak altcoins lain di pasar yang menggunakan sharding juga untuk mengatasi skalabilitas dan bahkan punya blockchain generasi selanjutnya juga. Bahkan Ethereum 2.0 itu akan mendatangkan sharding juga di Ethereum nantinya. Dan ya kalian benar, ada berbagai koin-koin di luar sana yang berusaha melakukan ini sekarang, mencari perhatian kalian dan mencari uang kalian untuk diinvestasikan ke sana. Tapi perbedaan yang kami kenali, Zilliqa adalah salah satu dari yang pertama berusaha memecahkan masalah ini. Untuk mengetahui benarkah Zilliqa itu salah satu yang pertama, kita bisa perhatikan nilainya sepanjang waktu. Beralih ke nilai Zilliqa. Jika harganya Zilliqa telah menurun secara signifikan sejak penciptaannya di 2017,
maka kami tahu kemungkinannya itu belum mencapai tujuan mereka yang manapun, dan palingan ya merupakan suatu proyek buruk yang investor tidak percayai lagi. Tapi kabar baiknya, sejak peluncuran Zilliqa, para investor yang memilih untuk hodl telah dapat keuntungan balik 50 kali lipat modal investasi mereka, karena ICO-nya, Initial Coin Offering ZIL, itu adalah 0,0038 cents. Ini setara 55 rupiah. Dan hari ini harganya duduk di sekitaran lebih dari 3.000 rupiah. Itu adalah suatu laba yang sangat sehat hanya dalam beberapa tahun singkat. Kalau kami sudah investasi di Zilliqa sejak 2017, ya kami udah sangat senang. Mungkin kalian sudah tahu, tapi tim kami di Republik Rupiah terdiri dari tim peneliti, ada tim investor kripto, dan juga akademisi. Yang telah kami pelajari melalui pengalaman kami sendiri adalah ketika kalian lakukan riset dan kalian itu disiplin hodl, kalian bakal punya peluang yang lebih besar untuk cuan dibandingkan jika kalian trading harian. Kebanyakan orang yang mencoba trading harian itu kehilangan uang. Hanya yang sangat berpengalaman yang berhasil. Jadi untuk 90% orang lebih baik untuk riset, beli, terus pegang, dan coba untuk jual pas di pucuk waktu harga koinnya mompa naik. Semuanya tuh pada pengen jadi trader harian karena terdengar menarik, terdengar keren. Tapi itu sebenarnya mengekspos kalian ke resiko kehilangan uang yang jauh lebih besar dan nantinya malah menjadi wrecked. Beralih ke supply koin ZIL. Total supply-nya Zilliqa itu dibatasi pada 21 miliar dan saat ini sudah punya supply yang beredar lebih dari 11 miliar. Ya masih mungkin untuk harganya Zilliqa naik bahkan lebih tinggi lagi waktu nanti total supply-nya semua sudah beredar. Semuanya itu tetap kembali ke hukum permintaan dan penawaran. Baru saja Zilliqa berintegrasi dengan Binance Smart Chain dan sekarang ditambahkan juga ke PancakeSwap. Ini menciptakan bahkan lebih banyak sensasi di Indonesia. Jadi gimana cara kerjanya teknologi Zilliqa? Untuk memahami apa istimewanya teknologi Zilliqa, kalian perlu pertama-tama pahami masalahnya yang mereka coba pecahkan. Mari coba kita lihat sekilas pada cara kerja transaksi dalam sebuah jaringan cryptocurrency yang kurang maju. Mari kita gunakan Bitcoin itu sebagai contoh di sini. Transaksi Bitcoin nih ya, misalkan ada Dewi ingin mengirim 0,1 Bitcoin BTC ke Dede. Begini cara transaksinya bekerja pada jaringan Bitcoin. Dewi ingin melakukan pengiriman transfer di jaringan Bitcoin, yang mana terdiri dari ribuan komputer yang disebut node. Permintaan Dewi dienkripsi dan dicampur dengan informasi transaksi dari pengguna lain oleh node spesial yang dipanggil miners atau penambang. Informasi mereka dikumpulkan ke dalam satu blok. Para penambang terus berlomba satu sama lain untuk memecahkan nomor kode yang diberikan ke blok yang selesai tadi oleh protokol Bitcoin. Informasi bloknya disiarkan ke semua node-node komputer di jaringan, dan jika lebih dari setengah node tersebut setuju bahwa bloknya sah, maka itu bisa ditambahkan ke blockchain-nya. Dede terus menerima 0,1 BTC dari Dewi setelah semua proses tadi. Nah, proses ini terjadi untuk setiap transaksi Bitcoin dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Rata-rata waktu transaksi Bitcoin adalah sekitar 10-15 menit, tapi itu bisa sampai lebih dari 1 jam. Ini adalah masalah skalabilitas seperti yang kami bicarakan tadi. Jaringan-jaringan seperti Bitcoin dan Ethereum itu jadi melambat karena mereka semakin besar. Ingat, setiap node terlibat dalam menentukan entah sebuah blok itu sah atau tidak. Lebih banyak node yang ada di jaringan, maka lebih lama butuh waktu untuk mencapai keputusan. Pendekatan Zilliqa itu melibatkan pembagian jaringan mereka ke dalam grup-grup node komputer yang disebut shards. Tiap shard itu terbentuk oleh 600 node. Shard itu beroperasi kayak jaringan mini blockchain, membuat transaksi-transaksi lebih cepat. Kalian bisa pikirkan Zilliqa seperti satu pesaing terhadap jaringannya Ethereum, karena itu adalah sebuah platform blockchain publik yang mengizinkan para pengembang untuk membangun smart contract dan dApps di atasnya. Tapi ini perbedaan yang dimiliki Zilliqa. Zilliqa tuh bisa memproses 2828 transaksi per detik, membuatnya jadi mungkin salah satu platform blockchain tercepat dibandingkan yang lain. Bitcoin hanya bisa memproses 7 transaksi per detik, Ethereum cuma 15, Tezos itu 50, Cardano 250, dan Visa bisa memproses 8000. Gak ada yang mendekati aplikasi komersialnya Visa kecuali Zilliqa.
Itulah kenapa Ethereum sangat berusaha mengeluarkan solusi-solusi lapisan kedua di Ethereum 2.0. Tapi ini lebih susah untuk Ethereum lakukan karena transisinya mereka itu sudah membangun semua infrastruktur dan fondasi protokolnya. Jadi untuk berpindah, ada banyak tes uji coba yang harus dilakukan untuk memastikan nggak ada kerusakan dan jaringannya tetap stabil. Namun, Zilliqa itu punya keuntungan sebagai yang maju kedua, karena dengan ini maksudnya mereka sudah tahu dari pengalaman proyek sebelumnya apa yang berhasil dan apa yang tidak. Lebih mudah untuk membangun sesuatu itu dari dasar dengan merancang semuanya secara tepat, daripada berpikir cari cara untuk meningkatkan rancangan yang sudah ada sekarang. Jadi apa Zilliqa itu sebuah investasi bagus? Mari kita lihat apa aja kekuatan dan kelemahannya. Yang pertama, kekuatannya itu memecahkan isu skalabilitas melalui sharding. Yang kedua, biaya gas lebih murah dan waktu tunggu transaksi lebih singkat. Yang ketiga, kalian bisa sekarang stake token ZIL, menghasilkan laba yang aman pada investasi kalian. Beralih ke potensi kelemahannya. Yang pertama, Zilliqa itu menarik sekarang karena itu bisa memproses transaksi 200 kali lebih cepat daripada Ethereum dan biaya gasnya itu juga jauh lebih murah. Tapi jika ETH 2.0 itu bisa mencapai kemampuan scaling yang sama dengan Zilliqa, akankah Zilliqa tetap jadi kompetitif? Tapi saya pikir ini juga merupakan argumen yang sama yang kalian bisa punya terhadap Polkadot dan Cardano, karena mereka juga kan adalah pembunuh Ethereum yang sedang naik daun. Potensi kelemahan yang kedua, adanya hambatan untuk memikat para pengembang bertalenta. Zilliqa telah menciptakan sebuah bahasa pemrograman baru bernama Shella. Itu adalah sebuah cara yang lebih aman untuk menulis kode-kode smart contract dan itu bisa bantu mengidentifikasi risiko-risiko keamanan. Secara teori ini terdengar mengagumkan, karena sekarang kita punya akses ke sebuah bahasa pemrograman baru yang lebih aman. Namun, itu juga berarti bahwa para pengembang itu harus mempelajari suatu bahasa yang benar-benar baru dari awal untuk membangun dApps di atasnya Zilliqa. Ini mungkin malah dapat menghambat pengadopsian atau percobaan platform Zilliqa. Ini menempatkan Zilliqa pada suatu posisi yang canggung. Iya, itu mereka punya teknologi yang luar biasa di baliknya, tapi teknologi ini hanya berguna jika orang menggunakannya. Jadi Zilliqa itu harus meyakinkan orang-orang untuk meninggalkan Ethereum, meninggalkan Binance Smart Chain, dan juga untuk tidak beralih ke Polkadot dan Cardano karena mereka juga sebentar lagi akan siap. Akankah Zilliqa mampu lakukan ini? Hanya waktu yang tahu. Guys, Zilliqa itu adalah sebuah proyek yang menarik dan ada sangat banyak kegunaan yang kami ingin bicarakan. Kami harap episode ini bisa memberi kalian pencerahan yang bagus mengenai proyek ini itu tentang apa sih. Nah, tolong untuk ingat untuk ikutan gabung dan bagikan giveaway kami. Like, subscribe, dan juga pencet bel notifikasinya channel Republik Rupiah. Terima kasih untuk menonton hari ini dan sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Cheers!